Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Jangan patah semangat, jangan patah iman saudara. Tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan campur tangan. Yang percaya katakan amin saudara. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Padamu sisa dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku.
ku menang bersamamu. Mari angkat suaramu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan, kau tunjukkan. Yes, Lord. Buat kami, kau segala-galanya Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari katakan, angkat suara. Kau tunjukkan setiamu. Kau ada di tempat ini Tuhan. Iman kami tidak akan luntur. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, yes Lord. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Kau setia, oh, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku. Oh, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu.
semuanya, jangan lupa ibadah online diadakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 dimulai pada pukul 7 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus dahsyat, kuasamu masih ada di tempat ini. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, say Hosanna. Kita sama-sama serukan Hosanna. Dimuliakanlah namamu. Let our King be lifted up. Serukan Hosanna, oh
Shalom. Nah, baru dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu biarlah kita berdoa dulu. Oh Tuhan, Kami mau mendengarkan firman-Mu dan urapilah kami semua. Berikanlah pada kami kiranya roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua yang mendengarkan firman ini boleh menangkap, mengerti dengan baik dan benar. Dan biarlah firman itu bertumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Dan biarlah kami sekali lagi Tuhan bisa menangkap dengan baik dan benar, bahkan menghayatinya dan melakukannya dalam hidup kami. Yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau maksudkan dengan firman-Mu kepada kami sebagai pelajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua, dan kami siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama. Nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya lagi shalom. Dan dikasih Tuhan, kita belajar firman Tuhan seperti dulu kita baca. Apa pesan Tuhan untuk akhir zaman, ya? Mari kita lihat di tengah-tengah akhir zaman ini, maka Tuhan akan berikan pesan buat kita dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu," kata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di depan Allah, tak tersembunyi, ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Nah itu lain perkara lagi, nanti kapan-kapan saya terangkan kalau dingin bagaimana, kalau panas bagaimana, sehingga Tuhan bilang itu lebih baik. Jadi karena engkau suam kuku, tidak dingin tidak panas, berarti suam kuku, dan tidak dingin dan tidak atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah ini peringatan buat Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang suam kuku di hadapan Tuhan. Apa akibatnya? Karena akibatnya akan dimuntahkan oleh Tuhan, ya. Tidak ada alasan lain. Kalau suam kuku, Tuhan sudah berjanji memutuskan akan memuntahkan dari mulutnya. Artinya ditolak oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan, atau tidak dihiraukan lagi. Nah, apa yang dimaksud di sini? Apa itu sebenarnya suam kuku? Kenapa saya mengatakan pertanyaan ini? Karena cukup banyak yang kurang tepat mengartikan keadaan suam kuku, ya, kurang tepat. Sehingga bisa salah kaprah. Penafsiran suam kuku terkadang masih tercampur dengan apa yang sebenarnya sudah dingin. Jadi dingin dan suam kuku hampir disamakan, ya. Bedakanlah antara air yang dingin dengan air yang hangat, ya. Memang air yang hangat tidak mungkin bisa untuk merebus telur. Itu air yang panas. Tapi air yang hangat tidak sama dengan air yang dingin. Maka Tuhan bilang tidak dingin, tidak panas. Ya, harus kita bedakan. Dengan tidak menyadari itu, maka cukup banyak orang yang sebetulnya terjebak dalam kondisi yang suam kuku. Dan walaupun di gereja dikhotbahkan tentang itu, ia tetap tenang-tenang saja. Tetap santai-santai saja. Gua nggak dingin kok, gua suam kuku. Padahal dirinya dingin, ya. Contohnya, suam kuku itu bukanlah, artinya ini bukan suam kuku, ya. Dulunya Kristen, katanya dulu sungguh-sungguh, tapi sekarang tidak ke gereja lagi, cukup di rumah saja. Katanya kan Tuhan ada di mana-mana, ke gereja ada Tuhan, di rumah juga ada Tuhan, di pasar juga ada Tuhan, sama aja saya juga ketemu Tuhan. Nah ini sebenarnya ini bukan suam kuku, ini dingin sebetulnya, ya. Di mana-mana bisa ketemu Tuhan katanya. Nah, dulu orang yang rajin berdoa. Dan masih, kalau waktu masih baru-baru. Sekarang sudah lama jadi Kristen, udah malas berdoa. Yang penting pokoknya saya nggak nyolong, nggak bersinah, nggak korupsi, sudah selesai. Pokoknya saya jaga kekudusan katanya. Pada doa dan napas kehidupan orang Kristen. Itu bukan suam kuku, itu dingin namanya. Dulu rajin di pelayan di gereja. Sekarang nggak pernah lagi, nggak mau lagi. Lebih asik di tokonya sendiri. Dengan alasan pelayanan Tuhan, melayani Tuhan itu bisa di mana saja, nggak harus di gereja. Memang sih, tapi kalau Tuhan tentukan di gereja, lalu melayani di bengkel, itu kan lain lagi. Saya jualan di toko ini kan melayani Tuhan juga. Nah, ini kadang-kadang menggelikan. Saya melayani di toko ini, toko saya itu melayani Tuhan saja juga katanya. Saya mau tanya, di toko itu melayani Tuhan atau melayani pembeli? Saya kerja di bengkel melayani Tuhan juga. Melayani di bengkel, melayani mobil mogok atau melayani Tuhan? Saya melayani dari resepsionis, saya melayani Tuhan juga. Melayani dari resepsionis, melayani calon tamu, yang mau nginap, atau melayani Tuhan. Nah ini, saya jadi teller di bank, saya melayani Tuhan juga. Melayani Tuhan atau melayani nasabah? Nah ini harus dipikirkan dengan benar. Kalau kemudian kurang benar, maka kita bukan cuma suam kuku, tapi dingin, saya mau katakan, ya. Dia lupa bahwa
dia sebenarnya bukan melayani Tuhan, tapi melayani pengunjungnya. Dulu antusias dengan khotbah, tapi sekarang katanya karena sudah sering dengar khotbah, maka sambil dengar khotbah, sambil makan bakso, sambil main HP dan lain sebagainya. Orang nggak tahu, dipikir nyatet khotbah, nggak tahu yang kecetan kemana-mana. Nah ini bukan suam kuku, ini mah dingin namanya. Kalau suam kuku artinya begini. Misalnya dulu rajin ke gereja, sekarang tetap rajin ke gereja. Tiap minggu ada di gereja, tapi cuma badannya. Pikirannya, jiwanya, rohnya melayang-layang kemana-mana. Ke tempat pacar, kan janjian dari pulang gereja mau ketemu pacar, belum ketemu sudah dipikir-pikirkan terus. Atau pikirannya sampai mampir ke tukang bakso, sampai pendeta khotbah, ya saudara setuju Pak kalau baksonya enak loh. Kan repot kalau gitu ya. Nah ini pikiran malah ke puncak, ke Ancol sudah lama saya tidak ke Ancol ya. Sudah lama gak puncak ya, udah sejak PSBB tidak boleh. Wah ini bukan orang yang namanya panas atau dingin, ini suam kuku. Kenapa? Karena masih ada di gereja badannya tapi pikirannya, jiwanya, perasaannya, rohnya tidak ada di gereja. Itu contohnya suam kuku. Misalnya kalau ada khotbah di gereja, tetap ada di gereja. Waduh, ikut ada acara pemahaman Alkitab, muncul terus. Ada seminar tidak pernah absen. Tapi sambil firman disampaikan, jarinya gatel. Lalu ngutik-ngutik handphone terus, mencet teman-temannya yang lain sambil nganggur katanya daripada dengerin bosen. Lah ini ada tapi seperti tidak ada tapi nggak ada. Nah ini namanya suam kuku ya. Kalau baca Alkitab tetap dibaca sih, tiap hari baca, tapi lalu dipilih yang enak-enak, yang asik-asik aja. Daud ngalahkan Goliat, waduh. Lalu siapa lagi? Yabes diberkati, apalagi Abraham jadikan berkat. Tapi pengajaran Tuhan yang menyalibkan daging dan sebagainya tidak pernah mau. Itu mah gak enak gitu. Nah ini suam kuku ya, harus tahu. Tidak bertemakan bagaimana yang Tuhan inginkan ya. Baca yang enak-enak saja, misalnya 5.000 orang laki-laki kasih makan sama Tuhan. Yerusalem baru, tidak ada tangis dan duka. Jangan sampai Yerusalem baru cuma impian belaka, karena kita suam kuku, kita bukan masuk Yerusalem baru, tapi malah tempat yang ada apinya yang baru gitu ya. Atau tetap tiap hari baca Alkitab, tapi tidak dimasuk ke dalam pikiran, tidak masuk ke dalam hati, dalam perasaan, apalagi dilakukan. Cuma sambil lalu saja, bacanya pokoknya saya baca habis tamat, seperti membaca novel. Nah itu harus tahu kita. Nah ini contohnya orang suam kuku, tetap ikut kegiatan penginjilan, ke daerah bahkan, tapi mele darinya yang wah pemandangannya indah, terutama yang belum pernah didatangi. Saya mau sambil tamasya, orang Injil dia tamasya, pikirannya kemana-mana. Nah ini malah suam kuku namanya. Ikut program pengajaran, tapi tujuannya hanya ngumpulin sertifikatnya saja. Nih sertifikat saya tumpuk nih, ikut pengajaran Alkitab apa-apa, ikut program Alkitab apa, tapi tidak pernah ngerti. Kenapa? Karena cuma ikut, tidak dimasukkan pikiran, dimasukkan hati dan sebagainya. Nah inilah suam kuku. Sebaliknya hati-hati juga. Kita tidak mau suam kuku, kita tidak mau dingin, kita mau panas. Artinya kita dibakar api, tapi hati-hati loh. Kalau kita ingin dibakar api, biarlah kita dibakar oleh apinya Tuhan, api Roh Kudus. Jangan api yang lain. Karena api amarah manusia juga itu namanya api juga, tapi api hawa nafsu. Api dari si jahat juga ada yang namanya api asing, ya. Jadi ini kita harus belajar dengan lengkap. Ada api yang lain, yaitu api asing. Contohnya kita lihat, dan apa akibatnya? Akibatnya fatal ya. Api asing itu bisa hawa nafsu, bisa kedagingan, bahkan jangan-jangan api dari si jahat. Itu masuk api asing, yang pokoknya bukan api Tuhan. Kita baca di Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Kemudian anak-anak Harun imam besar, dipilih Tuhan. Nadab dan Abihu, imam, jabatannya imam. Masing-masing mengambil perbaraannya, membuka api ke dalamnya. Nah api tentu panas, sedang menaruh ukuman di atas api itu. Dengan demikian mereka persembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Api asing adalah api yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Apa akibatnya? Maka keluar api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Bisa Anda lihat matinya gimana, mengenaskan. Bajunya enggak gosong, tapi orangnya gosong. Nah ini ya, kenapa? Karena bajunya ada di sana ya. Kalau orang mati kebakar yang paling dulu habis bajunya, baru orangnya. Tapi dia enggak.
Karena itu api Tuhan yang membakar. Jadi api Tuhan itu belum tentu hanya untuk bisa membuat kita lebih baik. Kalau kita penuh api asing, maka api Tuhan menghanguskannya. Nah ini, kalau kita baca lagi Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Ini api hawa nafsu nih. Api kedagingan ini. Yang bisa buat orang semangat luar biasa. Tapi bukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan diri sendiri. Karena dipuja-puja orang. Ya, kan disukai orang banyak. Dielulukan orang. Ya, kita lihat. Nah ini, bukan ini ayat 24 ya, bukan 22. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kalau kita ingin betul-betul jadi milik Kristus Yesus, ia atau kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi api hawa nafsu, api kedagingan telah disalibkan. Bukan berarti sudah sempurna, bukan berarti sudah mati, tapi proses penyaliban sudah dimulai. Sehingga tidak bisa menguasai lagi. Orang kalau disalibkan tidak bisa kan garuk-garuk kaki. Tidak bisa awe-awe orang kalau disalibkan. Karena dia sudah dilumpuhkan di sana. Jadi api hawa nafsu, api kedagingan dilumpuhkan. Walaupun baru mulai dalam proses untuk bisa sempurna selesainya. Tapi itu satu kemajuan. Jadi kalau kita hidup oleh roh, bila hidup kita dipimpin oleh roh. Nah ini yang api Tuhan ini yang memimpin. Ya, yang orang bilang on fire itu. Ya. Kalau enggak bahaya buat kita ya. Kelihatannya bisa nampak apa yang kita lakukan. Misal kita menari buat Tuhan. Menarinya waduh. Pernah di luar negeri itu ada. Menari katanya buat Tuhan. Tapi apa bedanya dengan menari artis rap. Artis striptease dan sebagainya. Atau yang merangsang hawa nafsu. Kalau ini api asing yang merangsang. Tapi kalau api Tuhan. Pasti yang jadinya adalah hormat kita pada Tuhan itu jadi tambah besar. Penghormat kepada Tuhan. Kan Tuhan adalah raja segala raja. Kita harus tahu, ya. Kemudian kita lihat lagi 2 Timotius 1 ayat 7. Jangan sampai sangkatnya dibakar apinya Tuhan lalu bikin enggak tertib lagi suasananya, ya. Kalau betul api Tuhan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi gak mungkin diurapi Tuhan bikin gak tertib semuanya, gak mungkin. Bikin kacau balau gak mungkin, ya kita harus tahu. Nah ini ya harus tertib. Dan biarlah semua kita arahkan hanya kepadanya. Nah itulah kita harus tahu. Dan bukan pada diri kita sendiri, supaya kita terkenal, supaya kita disukai orang, bukan ya, untuk memuliakan Tuhan. Nah sekarang kalau misalnya ya ini contoh saja nih dalam satu acara penyembahan Tuhan lalu ada yang kemudian melakukan gerakan-gerakan yang tidak rasanya kurang pantas ya atau kurang hormat rasanya, maka kita tidak bisa bilang dia sedang diurapi Roh Kudus on fire, nggak bisa. Atau kemudian bikin apa yang banting-banting kursi dan sebagainya, itu bukan diurapi Roh Kudus, itu kedagingannya belum dikuasai. Kita harus tahu ya. Contohnya ada hamba Tuhan ya, saya terkesan. Dia bercerita, satu kali dalam ibadah ada sebuah lagu, saya lupa namanya, lagu himne, ya. Lalu kemudian waktu dia dengar gemuruh, kenapa gemuruh ini? Oh ternyata orang-orang pada bangkit muji Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Nah lalu dia cari informasi, kenapa kok bisa begitu? Dan saya dapatkan informasi dari internet, itu katanya bahwa lagu itu dulu diciptakan oleh seorang komponis. Kita tahu Sebastian Bach juga menciptakan lagu-lagu rohani. Saya lupa namanya, Srendel atau siapa namanya itu ya. Lalu kemudian waktu itu dia menciptakan, orang ini sudah dalam keadaan susah setelah dia kena penyakit yang berat sehingga tidak bisa bangkit lagi. Hampir hilang namanya dari dunia musik. Satu kali temannya datang membangkitkan semangatnya. Lalu dia mulai puasa. Kalau tidak salah 62 hari dia puasa. Atau 32, saya lupa tepatnya ya. Karena itu saya dengar saja ceritanya. Lalu kemudian muncullah lagu ini. Nah satu kali lagu ini karena menjadi terkenal, dimainkan di satu konser di gedung opera yang besar sekali. Satu negara kerajaan di Eropa, saya tidak sebutkan negaranya. Waktu itu raja negara itu juga nonton. Pada waktu itu tiba-tiba waktu lagu ini sampaikan, raja ini bangkit berdiri seperti menghormat kepada ya tuannya tidak kelihatan tapi dipuji, dimuliakan dalam lagu ini. Lalu semua orang di opera, ribuan orang itu semua bangkit berdiri. Nah ini orang yang nulis ini bingung. Lalu akhirnya tanya pada orang-orang. Ternyata dia tanya kenapa orang-orang bangkit berdiri. Karena pertama kebiasaan di negara itu kalau raja berdiri maka rakyat harus berdiri juga. Lalu tanya lagi dari informasi kenapa raja berdiri. Ternyata raja ini mengatakan,
Saya ini raja di negara ini. Saya menghormati, orang-orang harus menghormati saya. Tapi Tuhan itu raja segala raja. Rajanya saya. Jadi waktu dipuji begitu, saya bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Nah ini, tapi bukan juga lalu kemudian joget-joget gitu, bukan juga ya. Tapi ini adalah menghormati Tuhan. Saya terkesan dengan ini. Begitu besar hormat orang zaman dulu, orang sekuler kepada Tuhan. Dan bagaimana dengan kita? Nah itulah namanya jangan suam kuku. Itu namanya on fire. Nah kita harus tahu ya. Hati-hati saja. Maka apa kesimpulannya dari khotbah ini? Tetap saja kata-katanya. Jangan kita terjebak dalam keadaan suam kuku. Jangan terjebak orang bilang kebiasaan membangkitkan ketidaksemangatan karena terlalu biasa. Tapi kita walaupun biasa melakukan doa, biasa muji Tuhan, biasa baca Alkitab, jangan kita jadi suam kuku. Tapi justru makin bersemangat kita. Karena kita punya Roh Kudus yang buat kita lebih bersemangat sama Tuhan. Itulah apinya Tuhan, ya, bukan api asing. Janganlah kita jangan dingin sehingga tidak peduli lagi atau malah kepanasan, ya. Jangan sampai. Mari kita bersiap-siap untuk berhati-hati dan selalu mengevaluasi diri. Betulkah kita sudah dipanaskan oleh apinya Tuhan? Nah, jadi kita berhati-hati dan kita mawas diri agar kita selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Pesan saya sekali lagi, janganlah suam kuku. Lebih baik engkau panas oleh apinya Tuhan. Bukan panas oleh api asing, yaitu api kedagingan, api hawa nafsu, atau bahkan api si jahat. Tuhan berkati kita semua. Tuhan pimpin kita semua. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, Kau ingatkan kami agar kami menjaga diri kami agar betul-betul bila kami terbakar oleh api, bila hanya oleh api Roh Kudus, bukan oleh api asing yang manapun juga. Terima karena Engkau tidak berkenan padanya. Terima kasih Tuhan. Kami memang tidak mau suam kuku, tapi kami tidak mau juga panas oleh api asing. Terima kasih ya Tuhan, urapilah kami agar kami mengerti firman ini dan sungguh-sungguh berandalkan hanya kepadamu, mengandalkan semuanya dan berkiblat hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Nah mari sekarang kita akhiri ibadah ini. Mari kita bagi berdiri. Terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama pengurapan yang penuh Roh Kudus. Yang buat kita boleh panas, tapi panas oleh api Roh Kudus. Bukan oleh api asing dan lainnya. Dan biarlah itu menyertai kita. Mulai hari ini, sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sampai-sampai katakan, amin, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Betapa